Ingat, penilaian buruk terhadap orang dan terhadap sesama tergantung baik buruk tidaknya di kepala saya. Kalau di kepala saya baik, orang pasti akan dinilai baik. Sekali lagi, persoalannya ada di kepala, maka jadilah orang yang berkepala uban dan bijaksana. Menjelang umur 40 ke atas, apalagi 45 ke atas seperti saya ini, yang mama-mama, yang perempuan-perempuan, kalau rambut sudah uban akan marah kalau dipanggil oma, marah. Harus tetap dipanggil adinda. Yang laki-laki lebih lagi akan marah kalau dipanggil opa, maunya tetap dipanggil abang. Ingat, semakin kita rapi dan terus menyemir rambut menjadi hitam kembali, bibit-bibit kematian tetap bertumbuh. Maka semakin engkau rajin menghitamkan rambut yang sudah putih, bibit kematian semakin subur untuk tumbuh. Maka terimalah itu sebagai kodrat. Jangan cemas dengan usia, tetapi cemaslah apakah selama sudah tua ini saya sudah buat baik atau tidak. Itu yang dicemaskan. Bukan cemas soal rambut putihnya, tetapi berapa banyak kau berbuat baik kepada tetangga. Itu yang dicemaskan. Saudara-saudara, yang jomblo-jomblo ini, banyak yang jomblo, termasuk mereka ini. Saya juga jomblo. Jangan cemas, jangan kecil hati kalau engkau ditanya pacarmu siapa. Tetapi ingat, pada saat mati nanti Tuhan tidak tanya pacarmu siapa, tetapi kau sudah buat baik berapa kali. Itu ditanya. Maka yang jomblo-jomblo, pilih pasangan jangan salah. Salah pilih pasangan berbahaya. Kalau salah pilih makanan, engkau bisa sakit perut. Tetapi salah pilih pasangan, engkau sakit hati seumur hidup. Dan saya selalu mengatakan, yang jomblo-jomblo ini, lebih-lebih yang perempuan, jangan pacaran dengan tukang mabuk. Tukang mabuk sendal saja bisa lupa, apalagi kau. Mulut yang bijaksana jauh lebih mulia kalau berkomat kami untuk berdoa, untuk makan, jauh lebih mulia daripada komat kami untuk membicarakan nama baik orang. Apalagi pada saat cari kutu. Nama baik orang dirantingkan pada saat mencari kutu. Ingat, lebih banyak makan supaya banyak aktivitas mulutmu daripada banyak omong orang. Maka bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, saudari terkasih, saya pergi ke Waingapu baru-baru untuk berkhotbah imam baru. Di kota Waingapu, saya menemukan satu angkot demo itu. Persis di belakang ada dua tulisan yang menarik. Imunisasi dan BPJS. Apa ini BPJS? Saya kira yang berhubungan dengan uang itu. Imunisasi yang saya kira berhubungan dengan vaksin itu. Semakin saya dekat, demo itu berhenti dan ternyata imunisasi ibu muda manis dan seksi. BPJS butuh pelukan juga sentuhan. Saya mengubahnya, imunisasi bukan lagi ibu muda manis dan seksi, tetapi iman muda manis dan seksi. Maka kematian yang kekal harus diperoleh dengan iman yang muda, iman yang seksi. Maka hadir misa ini bukan hanya bapak wajah yang cantik, yang seksi, yang manis, tetapi bapak juga iman yang manis dan seksi. Orang dipuji karena iman yang seksi, bukan karena kepalanya yang batu. Butuh pelukan juga sentuhan.
Kematian paling banyak orang sekitar kita bukan karena kelaparan, tetapi karena ketiadaan sentuhan. Istri jarang mendapat sentuhan kasih dari suami. Suami juga pula begitu. Maka yang suami-suami, hargailah istrimu sebelum dihargai oleh orang lain. Kalau suami-suami bisa ganti oli, istri-istri juga bisa ganti motor. Maka bertobatlah suami-suami. Sebelum engkau mengganti oli, berpikirlah bahwa istrimu bisa ganti motor. Sentuhan, kata-kata, kalimat yang menarik. Kehadiran kita sudah membahagiakan orang. Kedatangan kita sudah menyenangkan orang. Itulah yang dipertanyakan Allah pada saat akhir hidup nanti. Bukan tanya, engkau pangkat apa di bumi? Tidak. Engkau berapa anak di bumi? Tidak. Yang ditanya, kau sudah beramal berapa kali? Sebab kata kitab suci, bukan orang yang mengatakan Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melaksanakan kehendakku, yaitu beramal. Pandai-pandailah beramal. Pandai-pandailah berbuat kasih kepada orang. Itu yang jauh lebih dipuji daripada kita menghafalkan doa yang panjang-panjang. Saudara. Semua kita yang hadir di sini siap dijemput. Entah dalam keadaan apapun, entah sudah bersolek, entah belum siap-siaplah untuk dijemput. Sebab kematian datang tidak diduga-duga. Makanya jangan bangga dengan usia muda, sebab syarat mati tidak harus tunggu tua. Jangan bangga dengan badan yang sehat, sebab syarat mati tidak harus tunggu sakit. Kematian kapan saja suka-suka dia bermasalah. Maka belum tentu yang hadir malam ini besok bisa hidup, belum tentu. Misteri. Apa yang mau saya bilang? Doa malam wajib dan mutlak supaya kematian datang besok pagi, sekurang-kurangnya malam engkau sudah doa. Ini tidak. Kita orang Katolik pergi pasar, naik motor, tanda salib, takut mati di motor. Pergi curi, tanda salib, takut ditangkap. Pergi selingkuh, tanda salib, takut ditangkap. Kenapa tidak pernah tanda salib pada saat naik tempat tidur? Sebab kematian paling banyak di atas tempat tidur, bukan di atas motor. Maka bersahabatlah dengan tempat tidur melalui doamu. Jangan tidur seperti orang yang tidak berdoa. Pentinglah doa sebelum menghabisi hari itu, supaya besok pagi engkau sudah kaku, sekurang-kurangnya malam sudah siap. Malam sudah siap. Saudara-saudara yang hadir di sini, keluarga beriman yang percaya kepada Allah. Saya khotbah tanggal 15 Januari yang menjadi viral oleh kata-kata ini. Kita orang beriman, tetapi iman kita rasa belum mampu untuk dipercayakan oleh orang lain. Saat gerimis, ingat mantan. Saat hujan, ingat kenangan. Saat gempa, baru ingat Tuhan. Maka ingatlah Tuhan pada saat kapan saja, entah gerimis, entah hujan, Tuhan selalu diingat ketimbang mantan yang tidak jelas itu. Dan saudara-saudara yang masih muda, berbuat baiklah kepada orang. Jangan menikah karena bencana, tetapi karena rencana. Saya sudah banyak mengurus kasus-kasus perkawinan di Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere ini. Persoalan paling pokok adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan pasangan untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. 1 tahun perkawinan, suami omong, istri masih bisa dengar. 2 tahun perkawinan, istri omong, suami masih bisa dengar. 3
3-4 tahun perkawinan, suami istri baku rebut, omong tetangga yang dengar. Peliharalah mulut. Mulut menjadi rapi, tergantung rapi tidak di kepala. Ini sumbernya. Maka bersihkan ini lebih dulu sebelum membersihkan tangan dan mulut. Iri hati. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, tapi bukan untuk orang iri. Iri hati ini penyakit sosial. Yang lebih buruk lagi adalah tetangga yang beli kipas angin, saya yang panas. Orang yang iri hati, sakit dia. Bukan orang yang diirikan, ya biasa saja. Yang sakit itu saya. Maka kalau mau mempersingkat usia, silakan iri hati. Kita sering takut dengan kematian. Bahkan saking takutnya sampai-sampai bunyi sirene juga takut. Belum tahu bunyi sirene dari ambulans kah atau mobil Pol PP, yang penting sirene. Sirene selalu diindikasikan dengan kematian atau orang sakit. Saya takutnya engkau pada sirene sekali kelak akan pakai ambulans itu juga. Dalam keadaan hidup atau dalam keadaan tak bernyawa, ambulans menjadi mobil terakhirmu ke rumah sakit. Maka saudara-saudari, saya bilang, sehat itu mahal. Sakit itu mahal juga. Dan yang tidak enak adalah disakiti orang pada saat sehat-sehat. Saudara, jangan malu ditertawakan orang karena kita belum nikah. Lebih mulia ditertawakan orang karena tidak menikah daripada ditertawakan orang setelah menikah. Banyak keluarga yang tertawakan tetangga karena bertengkar terus. Itu yang jauh lebih aib daripada jomblo. Maka yang jomblo-jomblo jangan cemas. Di kerajaan Allah banyak kursi untukmu. Buat baik, itu bagus, mudah. Buat jahat jauh lebih mudah. Kalau baik mudah, buat jahat lebih mudah. Yang paling buruk adalah orang baik selalu dibicarakan buruk oleh orang yang memang sudah lebih buruk. Kita pandai mengoreksi orang lain, tetapi lupa mengintrospeksi diri. Sebenarnya, semakin kita berbicara buruk tentang orang yang dibicarakan sebenarnya, saya jauh lebih buruk dari orang yang dibicarakan itu. Kau sudah dengar tak? Orang yang dibicarakan, kita sebenarnya jauh lebih buruk dari orang itu. Pergi pesta bawa parfum, pulang rumah bawa alkohol. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, tapi banyak yang masih kosong. Kemana ke semuanya? Ke bawah, neraka. Maka berlomba-lomba untuk mendapat kursi yang kosong itu di surga. Satu ibu, baru 5 tahun perkawinan, datang protes pada pastor yang dulu menikahnya. Pastor, ceraikanlah saya. Saya harus cerai. Tidak mampu lagi hidup dengan harimau. Harimau suami, harimau. Pastor itu menasihati, jangan anak, perkawinan Katolik tidak boleh cerai. Pulang dulu, sabar, pulang. Minggu berikut datang lagi. Tidak, pastor. Harus ceraikan. Harus ceraikan. Saya sudah tidak mampu lagi hidup di kandang harimau. Kandang, rumah jadi kandang harimau. Pastor itu, baiklah. Saya merestui permintaanmu dengan satu syarat. Pulang dari sini, besok bawa ke saya bulu harimau yang kau gunting sendiri. Bulu harimau bukan bulu suaminya. Bulu harimau. Ibu itu ke kebun binatang. Di kebun binatang ada harimau. Sudah 4 hari tidak makan. 4 hari. Sudah liar, baru lapar lagi. Bayangkan. Ibu itu dengan TikToknya. Dan siul-siulnya. Nyanyi-nyanyi sedikit. Harimau yang liar itu tertidur. Gunting.
besok bawa pastor, ini bulu yang kau minta kemarin, ceraikanlah saya. Pastor itu yang tertawa, ibu, harimau yang liar saja bisa kau jinak, apalagi suamimu. Pergi jinakan suamimu. Banyak suami harimau, istri pun juga tidak kalah, lebih harimau lagi. Maka bagaimana mengamankan rumah supaya bebas dari kandang-kandang harimau? Zaman sekarang banyak TikTok yang mudah-mudahnya. Siapa tahu yang depan juga TikTok. Goyang sana, goyang sini, kandungan budar sana, kandungan goyang sana, goyang sini. Pada saat nikah tidak hamil, berpersalahan suami mandu. Salah TikTok lah. Maka jangan terlalu rajin TikTok, tetapi perbanyakkanlah pujian syukur kepada Tuhan. Hidupmu diberi napas bangun pagi, itu keajaiban yang luar biasa. Jangan berpikir keajaiban dunia termasuk komodo itu yang kamu belum lihat, yang mukanya tidak jelas itu. Tetapi keajaiban yang paling besar di antara segalanya adalah bangun pagi masih bisa bernapas. Itu keajaiban yang luar biasa. Engkau menanam padi, menanam jambu mente, engkau tidak punya kuasa untuk menumbuhkannya. Engkau sudah tidur, Allah diam-diam menumbuhkannya. Syukur itu. Allah bekerja dengan diam-diam tanpa kita sadari. Maka sekali lagi, hidup rohani tergantung pada Allah jauh lebih mulia daripada menggantungkan harapan pada manusia. Saya nikah di Kupang, bisa orang mati juga. Sebelum bisa, pater orang meninggal gelar yang panjang sekali. Yang gelar apa? Profesor, doktor, insinyur, nanam. Oh, yang lalu tidak hanya mau beritahu pater. Di khotbah saya bilang, sepanjang-panjangnya gelar orang mati hanya bawa satu gelar, RIP. Tidak ada meninggal pater, profesor, doktor Freddy Sebo, SPD, MA, tidak. Disalib satu, RIP, Freddy Sebo, SPD, itu saja. Maka lombalah untuk mendapat RIP itu. Istirahatlah dengan tenang. Kubur itu hanya untuk orang yang beristirahat dengan tenang, bukan hidup pikuk. Maka berlomba-lomba hidup. Semakin tenangnya mati tergantung hidup tenang atau murat mati. Kalau di hidup selama hidup kocar kacir dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapapun, mati juga menjadi kocar kacir. Maka berusahalah untuk hidup tenang supaya engkau pantas mendapat RIP. Lalu bagaimana kita hidup ini? Takut dengan kematian? Jangan takut. Dulu saya takut sekali dengan mayat. Menjadi imam tahun-tahun pertama, saya takut sekali membaptis orang yang sudah mayat, atau memberi minyak suci orang, atau memberkati jenazah. Saya takut. Tetapi setelah sekian tahun menjadi imam, saya rindu pada kematian. Sebab orang-orang yang saya kuburkan ini, mereka yang menerima saya di kerajaan Allah. Ingat, kitab hukum kanonik nomor 1007. Orang mati tidak pernah diselamatkan oleh makanan dan minuman dan kubur, tetapi hanya diselamatkan dengan satu hal, doa dan ekaristi. Maka doa dan ekaristi bagi keluarga yang sudah meninggal pantas dan mutlak dibuat, sebab mereka tidak bisa membantu dirinya sendiri. Hanya doa-doa kita, doa-doa kita yang masih hidup. Jangan takut berdoa untuk orang yang sudah hidup. Engkau kapan mati? Bersiap-siap menanti jemputan. Siapa tahu besok pagi jemputan itu datang.